Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pangestu dengan NPM 211506182. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui username, password pada suatu website ketika kita sudah melakukan login dengan website yang menggunakan protokol HTTP. Baik, yang pertama-tama kita melakukan aktivitas ping terlebih dahulu kepada suatu website. Kita buka dulu Wireshark-nya. Setelah itu kita pilih saja WiFi, karena saya menggunakan jaringan WiFi. Kemudian kita kembali lagi ke sini dan melakukan kita ke CMD, maksud saya CMD. Kemudian di sini saya akan melakukan ping ke google.com. Nah, ini sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita kembali ke Wireshark, kemudian kita stop. Oke. Nah, di sini terdapat ping yang request ping dari saya. Kemudian juga terdapat reply-nya dari dari Google. Ini dengan waktu 30,759858, kemudian dengan 30.85.016. Kemudian kita gunakan kalkulator untuk mengetahui selisihnya berapa. 30 85 041 dikurang dengan 30.75 98 dan 58. Berapa selisihnya? Yaitu waktu yang diperlukan itu 0,090558. Itulah ya ping yang telah saya lakukan kepada suatu website dengan waktunya segini, 0,0908. Baik, untuk pertama-tama kita kenali dulu apa itu HTTP dan HTTPS. Jadi HTTP itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan sebuah protokol jaringan. Aplikasinya digunakan untuk mendistribusikan informasi antara server dengan klien. Server di sini yang dimaksud adalah jenis web server dengan bentuk fisik jaringan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan data berskala besar. Selanjutnya yang berperan sebagai klien adalah web browser yang dapat mengakses, menerima, hingga menampilkan konten web melalui browser. Sedangkan HTTPS merupakan kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol Script, merupakan hasil pengembangan dari versi HTTP sebelumnya. HTTPS memiliki fungsi keamanan yang lebih ketat sehingga membuat klien merasa aman dalam mengakses berbagai konten web. HTTPS itu lebih aman dari HTTP karena sudah menggunakan sistem enkripsi. Dengan sistem ini, website akan lebih sulit untuk ditembus oleh hacker sebab pertukaran data di dalamnya sudah dilindungi. Itulah mengapa penggunaan HTTPS sangat dianjurkan, terlebih bagi website yang menyimpan data penting seperti informasi pelanggan dan website toko online atau website membership. Perbedaan HTTP dan HTTPS yang pertama itu dari penggunaan port untuk mengirim data atau menerima data. Jadi HTTP itu menggunakan port 80, di mana komunikasi data masih menggunakan teks biasa sehingga rentan direntas. Sedangkan HTTPS sudah menggunakan port 443 yang lebih aman, di mana setiap komunikasi atau transfer data terenkripsi sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Pada penggunaan SSL,
Jadi SSL itu adalah metode akses website menggunakan sambungan protokol transkripsi. Nah, HTTP adalah protokol yang belum memanfaatkan sertifikat keamanan SSL. Sedangkan HTTPS sudah menggunakan SSL atau TLS, yaitu Transport Layer Secure, untuk enskripsi data. Dengan SSL aktif pada HTTPS, ketika browser meminta data dari web server, pesan akan dilacak. Dengan begitu, hanya dapat terbaca dengan baik oleh website yang memiliki kunci enskripsi yang ditentukan. Adanya SSL pada sebuah website ditandai dengan ikon gembok hijau pada URL bar di browser. Contohnya seperti akun Viklas Unila, ini sudah ada gembok hijaunya atau logo gembok, jadi di sini sudah aman. Dia menggunakan HTTPS. Kemudian pada keamanan data, HTTPS menggunakan 3 prosedur keamanan data, yaitu autentikasi server, enskripsi data, dan integritas data. Hal ini tidak ditemukan pada protokol HTTP. Inilah perbedaan HTTP dan HTTPS yang paling terlihat. Autentikasi server dapat memastikan pengguna melakukan komunikasi dengan situs yang benar, sehingga HTTPS dapat menghindari serangan man in the middle atau penyusup saat pertukaran data terjadi. Selanjutnya, enskripsi data dilakukan untuk menjaga dari pencurian dan penyadapan selama transfer data sedang berlangsung. Terakhir, integritas data diperlukan agar transfer bisa dilakukan. Hal ini terjadi karena data yang dikirim akan ditembus oleh protokol, sehingga tidak dapat diubah. Jadi, HTTPS itu memiliki keamanan yang lebih tinggi daripada HTTP. Baik, di sini saya akan mendemokan atau mencontohkan bagaimana cara kita mengetahui username dan password yang telah kita inputkan kepada suatu website. Nah, di sini saya menggunakan website yang bernama yaitu docline.info. Nah, ini tampilan websitenya. Di sini website ini tidak menggunakan sistem protokol HTTPS. Terlihat dari di sini terlihat ada simbol tanda seru dan tertulis tidak aman. Artinya ini tidak menggunakan HTTPS, tapi menggunakan HTTP. Seharusnya website seperti ini yang menyediakan berbagai dokumen-dokumen, file-file, dan buku elektronik harus sudah menggunakan HTTPS agar lebih secure, lebih aman. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana melihat password dan username-nya. Kita pertama-tama buka dulu Wireshark-nya. Nah, ini adalah tampilan dari software Wireshark. Kemudian kita klik saja Wi-Fi, karena di sini saya menggunakan jaringan Wi-Fi. Nah, ini sudah berjalan dalam aplikasi Wireshark. Kemudian kita kembali lagi ke webnya. Kemudian kita melakukan aktivitas login. Kita klik saja masuk. Dan sebelumnya saya sudah mendaftar pada website ini. Kita masukkan saja email yang telah kita daftarkan, yaitu saya menggunakan email ini dan passwordnya. Kemudian kita klik saja saya bukan robot, ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian kita klik saja login. Nah, di sini saya sudah masuk pada webnya. Setelah itu kita langsung saja kembali ke aplikasi Wireshark, kemudian kita klik saja stop. Nah, untuk mengetahui username dan passwordnya, di sini terdapat filter atau fitur filter. Kita klik saja HTTP, kemudian enter. Nah, di sini terdapat aktivitas dari HTTP ini, protokol HTTP. Nah, kemudian pada bagian ini kita cari username dan passwordnya. Kita dapat melihatnya, yaitu kita klik saja yang login, bukan ini. Nah, ada yang bagian ini, yaitu yang HTML from URL encode. Kemudian kita klik saja bagian ini. Nah, pada bagian ini terlihatlah
email yang kita masukkan dan password yang telah saya masukkan tadi. Lalu di sini dia menggunakan source ini, kita buka saja pada device saya apakah sama. Ya sama, CC 6B, 1E, 8, 5B, D2 dan D3D. Dimana dengan destination ZTE itu ini destinationnya. Jadi menggunakan sistem protokol HTTP ini sangat tidak aman karena dapat dilihat password dan username-nya. Untuk lebih amannya, untuk website harus sudah menggunakan HTTPS, di mana untuk ciri-ciri HTTPS itu seperti akun vClass, di mana dia terdapat logo gembok seperti ini. Jika diklik maka dia ada tulisan koneksi aman. Nah, kemudian pada Internet Protocol version dia menggunakan versi 4 dengan source ini. Kita lihat saja pada IP-nya apakah sama. Nah, ini yang saya gunakan dan persis seperti pada terlihat pada WSAC dengan destinasi 138.201.30.168, di mana destinasi ini merupakan datanya mau dikirimkan kemana, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mencari username dan password pada dengan bantuan software WSAC. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.